Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya di sini akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7. Dalam tugas ini, kami didampingi oleh fasilitator Ibu Dr. Diah Ayundawati MPD, pengajar praktik Bapak Sutikno SPD SD, dan Bapak Abdul Haris Rafiki SSI. Kami, kelompok 1, terdiri dari saya sendiri, Ibu Eka Yuliana, Ibu Endang Rutin, dan Ibu Lili Sriwahyuningsih. Berikut adalah paparan dan presentasi kami. Dalam tugas ini memiliki tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Objek identifikasi kami adalah SMP Negeri 3 Kedung Adem, Bojonegoro, Jawa Timur. 7 modal atau aset. Yang pertama, modal manusia. Kedua, modal fisik. 3, modal lingkungan atau alam. 4, modal sosial. 5, modal politik. 6, modal finansial. Dan 7, modal agama dan budaya. Modal manusia. Manusia adalah faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah. Terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat. Di sekolah, pemimpin pembelajaran adalah guru dan kepala sekolah. Tenaga kependidikan dan lainnya adalah faktor pembantu penunjang keberhasilan proses pembelajaran. Pengelolaan sumber daya merupakan pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh pemimpin pembelajaran sebagai sebuah kekuatan atau potensi sekolah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Objek identifikasi kali ini adalah SMP Negeri 3 Kedung Adem. Berikut adalah tugas kepala sekolah dan pengawas sekolah. Tugas kepala sekolah adalah memimpin dan menjalankan sekolah sesuai dengan visi misi dalam penyelenggaraan sekolah, memantau dan mengawasi jalannya program sekolah, merencanakan, menyusun, dan menjalankan program sekolah bersama guru dan tenaga kependidikan. Pendidikan terakhir dari seorang kepala sekolah minimal adalah S1 dengan gelar sarjana pendidikan. Sedangkan tugas pengawas sekolah adalah melaksanakan pembinaan guru, memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pada sekolah binaan. Pendidikan terakhir dari pengawas sekolah adalah minimal S1 dengan gelar sarjana pendidikan. Tugas guru dan tenaga kependidikan menjadi sumber belajar murid untuk menggali atau mengambil pelajaran, menumbuhkan motivasi belajar murid agar tujuan pembelajaran tercapai, memberikan pelayanan kepada murid untuk memudahkan murid dalam mengambil pelajaran. Pendidikan terakhir dari seorang guru minimal S1 dengan gelar sarjana pendidikan. Membantu mengelola administrasi dan pencatatan dalam proses pengelolaan dan pembelajaran di sekolah. Pendidikan terakhir dari tenaga kependidikan adalah S1 dengan gelar sarjana pendidikan. Menjaga, merawat, dan mengelola lingkungan sekolah dengan baik sehingga tercipta lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif dalam belajar. Pendidikan terakhir dari penjaga sekolah minimal SMA. Berikut adalah daftar nama kepala sekolah, guru, tendik, SMP Negeri 3 Kedung Adem. 1. Bapak DRS Nasikin MPDI adalah Kepala SMP Negeri 3 Kedung Adem.
Sedangkan tenaga guru dan tendik adalah sebagai berikut. DRS Tamuji MPD, DRS Didit Purwanto MM, DRA Wahyuningsih MPD, Muaji SPD, Wiani Yuliati SPD, Andi Setiawan SPD, Nur Khalisia SPD MPD, Istiqomah SSI, Abdul Hakim SPD IMPD, Bektiwan Yuni SPD, Ahmad Soni SPD, Eka Yudiana SPD, Mami Aminatul Wahidah SPD, Tri Cahya Utami SPD, Suharmina SPD, Tagi Siswanto SPD, Joko S SPD, Aku Yen LS SPD, Gati SPD M, Nasriluddin L SPD, Wakimit. Modal fisik, gedung sekolah, ruang kelas, dan lainnya merupakan dua di antara beberapa faktor abiotik dalam ekosistem lingkungan sekolah. Sebagai salah satu sarana penunjang proses pembelajaran di sekolah, gedung sekolah memiliki lingkungan dan kondisi yang nyaman dan kondusif agar pembelajaran bisa berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pemanfaatan sumber daya abiotik ini merupakan salah satu cara agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Objek identifikasi abiotik kali ini adalah SMP Negeri 3 Kedung Adem. Gedung SMP Negeri 3 Kedung Adem terdiri dari ruang belajar, yaitu tempat di mana terjadinya proses belajar mengajar antara guru dan murid. Ruang belajar terdiri dari ruang kelas 9 ruangan, ruang praktikum atau laboratorium komputer 1 ruangan, ruang praktikum atau ruang laboratorium IPA 1, ruang kantor, tempat para tenaga kependidikan menjalankan administrasi sekolah yang meliputi proses penyelenggaraan seperti pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta pelayanan dalam menerima informasi dan memberi informasi, yaitu terdiri dari ruang kepala sekolah 1 ruangan, ruang guru 1, ruang tata usaha 1, kemudian perpustakaan, tempat penyimpanan berbagai macam buku yang mencakup kepentingan siswa dalam proses pertambahan ilmu dan wawasan di sekolah, serta sebagai salah satu sarana penunjang guru untuk mengarahkan siswa memanfaatkan waktu dengan membaca buku. Perpustakaan 1 ruangan. Gedung SMP Negeri 3 Kedung Adem terdiri dari ruang penunjang lainnya. Ruang ini memiliki fungsi sesuai dengan penamaan dan kegunaannya. Ruang ini terdiri dari ruang BK 1 ruangan, ruang OSIS 1 ruangan, UKS 1 ruangan, musola, kantin 1 ruangan, toilet guru dan siswa 4 area. Halaman dan lapangan, salah satu fasilitas penunjang yang biasanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau kegiatan sekolah lainnya, terdiri dari lapangan olahraga, lapangan upacara, tempat parkir, dan halaman kelas. Modal lingkungan atau alam. Kondisi lingkungan dan alam sangat berpengaruh dengan terjadinya proses pembelajaran di sekolah. Lingkungan dan alam yang baik dan aman akan menimbulkan suasana serta kondisi sekolah yang aman, nyaman, dan tentram. Lokasi sekolah, tempat dan bangunan yang berada di sekitar sekolah, akses dan sarana transportasi menuju sekolah adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan aset sekolah. Dalam identifikasi sekolah kali ini adalah SMP Negeri 3 Kedung Adem. Kondisi lingkungan dan alam di SMP Negeri 3 Kedung Adem. Letak geografis sekolah. SMP Negeri 3 Kedung Adem berlokasi di pedesaan dengan kondisi alam yang masih alami, ditandai dengan banyaknya lahan persawahan di sepanjang perjalanan menuju SMP Negeri 3 Kedung Adem. Kawasannya berada di Desa Kendung, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Kondisi geografis sekolah. Karena SMP Negeri 3 Kedung Adem berlokasi di pedesaan, maka kondisi alam di sekitar lingkungan sekolah masih alami, sehingga udara bersih dan sejuk serta minim polusi udara
dan polusi-polusi lainnya, dengan kondisi air bersih yang mudah ditemukan dan didapatkan. Kondisi lingkungan dan alam di SMP Negeri 3 Kedung Adem. Kondisi lingkungan sekitar sekolah. Kondisi di sekitar lingkungan sekolah adalah pemukiman penduduk dan area persawahan yang digunakan sebagai lahan pertanian. Akses dan sarana transportasi. Akses mudah menuju SMP Negeri 3 Kedung Adem dengan kondisi jalan mulus dan lancar, tanpa hambatan seperti jalan berlubang dan lainnya. Tetapi karena SMP Negeri 3 Kedung Adem berada di pedesaan, menjadikan minimnya sarana transportasi dari dan keluar area SMP Negeri 3 Kedung Adem. Modal sosial. Ekosistem sekolah juga membutuhkan dukungan sosial dan kerjasama dari stakeholder, masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah, instansi atau dinas kesehatan yang berada satu wilayah dengan sekolah, Koramil dan Polsek yang berada satu wilayah dengan lingkungan sekolah. Interaksi sosial yang terjadi ini tidak hanya untuk guru, tapi juga untuk siswa dan masyarakat agar sama-sama dapat merasakan kontribusi dan manfaat satu sama lain. Kondisi ini juga membantu siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Hubungan atau relasi dengan instansi yang bekerja sama dengan SMP Negeri 3 Kedung Adem diantaranya Puskesmas Kesongo. Hubungan kerjasama yang terjalin antara Puskesmas Kesongo dengan SMP Negeri 3 Kedung Adem adalah sebagai fasilitas layanan kesehatan masyarakat dengan warga SMP Negeri 3 Kedung Adem. Layanan kesehatan yang diberikan diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan berkala secara gratis terhadap warga SMP Negeri 3 Kedung Adem, pemberian obat penambah darah dan vitamin lainnya. Koramil Kedung Adem. Hubungan kerjasama yang terjalin antara Koramil Kedung Adem dengan SMP Negeri 3 Kedung Adem adalah sebagai fasilitas layanan umum masyarakat dengan warga SMP Negeri 3 Kedung Adem. Layanan umum yang diberikan diantaranya adalah pelatihan baris berbaris atau PBB, wawasan kebangsaan dan bela negara, serta penyuluhan gerakan anti-radikalisme dan terorisme. Polsek Kedung Adem. Hubungan kerjasama yang terjadi antara Polsek Kedung Adem dengan SMP Negeri 3 Kedung Adem adalah sebagai fasilitas layanan perlindungan masyarakat dengan warga SMP Negeri 3 Kedung Adem. Layanan perlindungan yang diberikan diantaranya adalah penyuluhan gerakan anti-narkoba, penyuluhan berkendara dengan aman dan patuh rambu-rambu lalu lintas. PMR SMP Negeri 3 Kedung Adem dengan warga sekitar. Ketika terjadi musibah kebakaran di rumah warga di lingkungan sekolah, murid SMP Negeri 3 Kedung Adem membantu memadamkan api dengan sukarela sebelum petugas kebakaran datang. Pramuka SMP Negeri 3 Kedung Adem dengan warga sekitar. Bakti sosial yang diadakan oleh Pramuka SMP Negeri 3 Kedung Adem untuk membantu warga sekitar yang kurang mampu juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati terhadap sesama dan menjadi bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Berikutnya adalah modal politik. Politik adalah upaya pengambilan keputusan dari suatu pihak oleh pihak yang berwenang untuk memberikan keputusan. Sebagai contoh, dalam lingkungan sekolah, kepala sekolah berkoordinasi dengan kepala dinas atau kepala dinas cabang terkait untuk berkonsultasi metode pembelajaran seperti apa yang cocok digunakan untuk sekolah dengan suatu kondisi tertentu. Biasanya, keputusan politik di sekolah atau pengambilan keputusan di sekolah menggunakan metode rapat atau diskusi antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Pengambilan keputusan hasil diskusi atau rapat biasanya diambil dengan kesepakatan bersama yang disetujui dan disahkan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan sekolah. Modal finansial. Finansial sangat diperlukan di dalam segala aspek.
Dalam aspek pendidikan, finansial sangat diperlukan karena mempunyai peranan yang sangat penting, di antaranya untuk gaji guru dan tenaga pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, dan lain-lain. Finansial atau keuangan sekolah biasanya berasal dari dana BOS dan iuran komite sekolah. Dana BOS digunakan untuk kelancaran operasional sekolah dan dikelola oleh sekolah, sedangkan iuran komite digunakan untuk urusan sekolah di luar operasional sekolah. Modal agama dan budaya. Agama dan budaya di Indonesia sangat beragam keberadaannya. Di sekolah ada siswa yang beragama Islam, Kristen, dan lain-lain. Begitu juga dengan budaya atau kebiasaan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, antar tetangga, dan juga di sekolah. Indonesia dikenal dengan agama dan budaya yang sangat beragam dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, dan juga kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi budaya dan adat ketimuran. Modal agama: taat dan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan sholat zuhur berjamaah, mengaji setiap hari Jumat, dan membaca juz 30 setiap pagi dibagi dalam 3 level jenjang kelas. Memahami kewajiban, peraturan, larangan, dan batasan-batasan yang ada dalam agama. Modal budaya: mengerti dan menerapkan sopan santun, tata krama, unggah-ungguh yang berlaku dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Menghargai adanya perbedaan pada setiap manusia. Demikian tugas ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.